Selamat datang nih di podcast kali ini, podcast ketiga kita, Perkapalan Broadcast. Kali ini kita tuh bakal ngebahas narasumber yang bagus banget dari terutama senior kita sendiri ini. Betul. Dan perkenalkan, nama gue Hegel. Dan gue Happy Nabila. Di episode kali ini, kayak tadi Hegel udah bilang, kita bakal membawakan topik yang gak kalah kerennya dari topik di episode sebelumnya. Nah, topiknya itu apa? Yaitu gimana technopreneurship bisa mengubah dunia industri dan memberikan dampak yang besar untuk masyarakat. Oke, sebelumnya kita sambut dulu nih narasumber kita, Bang Ferdinand Hari Gunawan. Oke Bang, kita langsung mulai aja ya Bang ya. Tadi kata Happy itu udah bener banget. Kita bakal bahas technopreneurship. Bagi yang belum tahu technopreneurship itu apa, langsung kita tanyain aja ya. Oke Bang, mulai dari technopreneurship itu apa sih Bang? Oke, mungkin ini pendapat saya pribadi ya. Maksudnya ada beberapa sumber yang mungkin lebih reliable karena saya juga baru mulailah kasarnya. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang saya nih, technopreneur nih sebetulnya adalah combination dari teknologi sama entrepreneur gitu ya. Teknologi itu teknologi dan gimana caranya kita bisa manfaatin teknologi yang terus develop ini dengan entrepreneur. Kurang lebih sih kayak gitu. Jadi bukan cuma entrepreneurnya aja, kita nggak cuma jual barangnya aja, cuman kita juga harus adapt dengan teknologi yang terus-terusan develop gitu sih. Oh berarti kalau tadi berbicara teknologi nih, kan teknologi itu luas ya Bang ya. Kalau menurut Abang, teknologi yang paling bisa dikembangin itu teknologi yang seperti apa? Teknologi yang bisa dikembangin itu menurut saya tuh luas banget yang kayak tadi udah dibilang ya. Maksudnya contoh paling gampangnya kan sekarang mungkin sekarang artificial intelligence tuh udah Sering digunakan ya? sering digunakan Ya, AI dan udah masif banget. Cuman kita nggak bakal tahu nanti kedepannya mungkin ada sesuatu hal yang baru lagi. Cuman yang udah pasti, yang udah dilihat, jangankan AI, sebelum AI pun udah dulunya itu dulu tuh pabrik mobil, pabrik yang masih fast factory, yang maksudnya pembuatannya itu deliverednya kecil-kecil, pabrik makanan itu masih manual sama orang. Tapi sekarang kita udah lihat udah diganti sama robot semua. Dan itu mungkin maksudnya bagi tahun itu orang belum kepikiran bakal digantiin robot, tapi sekarang udah kayak hal biasa gitu. Betul. AI pun kayak gitu. Jadi saya nggak bisa bilang banyak sih karena pastinya bakal develop gitu. Pasti sih. develop ya di apapun bidangnya Bang ya. Oke kan kita dari tadi udah agak ngulas sedikit technopreneurship itu seperti apa. Nah, ya kita mau ngulik sebelumnya tuh kita pengen lebih tahu dalam lah latar belakang Abang bisa berkecimpung di dunia technopreneurship itu seperti apa. Atau dari orang tua atau seperti apa Bang? Oke, jadi sebelumnya itu saya tuh pertama kali kenal entrepreneur itu dari waktu duduk di bangku sekolah lah ya. Waktu masih di SMA itu pertama kali saya mencoba ngulik entrepreneur itu apa. Jadi pertama kali itu saya coba jualan baju di sana di SMA. Di sana saya bikin konveksi sama 3 temen. Abis itu berkembang, cuman maksudnya background saya sendiri adalah keluarga. Kebetulan keluarga juga mayoritas besarnya adalah wirausaha lah, gitu, wirausaha kecil gitu sih. Oke, berarti pengalaman dari boleh Happy gimana? Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih ya, kita bakal baca sedikit tentang latar belakang nih dari Bang Hari sendiri. Nah, buat bintang tamu kita hari ini itu mempunyai latar belakang yang gak kalah kerennya juga. Nah, Bang Hari ini juga memiliki pengalaman yang sangat luas nih di dunia technopreneurship. Dan juga nih yang keren ya, pernah ikut program Indonesian International Student Mobility Award atau yang biasa kita kenal tuh dengan ISMA. Keren banget kan, Gel? Banget sih. Kayak ini kan tadi kita bahas ISMA ya Bang, dan mulai latar belakang tadi wirausaha. Berarti ada sih kemauan Abang itu buat nyemplung ke ISMA mepet-mepet lah sama technopreneurship, atau emang beda bidangnya, atau emang beneran sesuai sama bidang Abang wirausaha berarti? Oke, jadi kalau misalkan ngomongin ISMA sendiri tuh saya pribadi sih saya ngelihat ada opportunity tuh yang besar banget di ISMA gitu. Pertama kan
saya nih mahasiswa teknik perkapalan, belajar perkapalan, dan saya rasa masih terlalu rigid lah di perkapalan itu. Ada hal yang nggak bisa kita explore gitu, kita cuma belajar perkapalan tok doang gitu. Oh iya. Jadi di ISMA ini kenapa saya ikut ISMA, satu belajar culture yang beda banget, kedua juga bisa belajar terus dengan lingkungan yang baru, terus juga bisa ngelihat orang-orang di luar UPN tuh kayak apa aja sih, orang-orang di luar UPN tuh kayak apa aja. Terus kebetulan di ISMA ini saya tuh kemarin ngambil program studi kurang lebih international business sama entrepreneurship. Jadi selama 1 semester itu memang cukup berkesan lah. Jadinya apa yang udah saya punya sekarang, resource yang udah saya punya sekarang bisa dikembangin lagi dengan textbook karena saya pun nggak pernah punya background pendidikan bisnis gitu ya. Iya, oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Tapi ada nggak sih bang kendala, karena kan awalnya emang bener-bener nggak ada background bisnis nih. Sebagai anak perkapalan ada paniknya dikit gak sih pas ISMA itu? Maksudnya kalau ISMA itu kan seleksinya itu luar biasa Ya, panjang cukup ya. ketat ya. Cukup ketat. Cuman ketika udah masuk di ISMA, saya kebetulan masuk di University Sains Malaysia di sana, dan adapt-nya itu di USM itu lumayan banyak karena yang tadi udah dibilang gitu ya, saya nggak punya background sama sekali textbook belajar bisnis kayak apa, karena dulunya tuh saya pikir namanya kita belajar bisnis itu pasti worldwide gitu, jadi orang tuh punya visinya sendiri bisnis tuh kayak apa, kayak tadi saya ngejawab technopreneur tuh kayak apa, itu menurut saya pribadi gitu. Dan ya cuman di teknik perkapalan ini juga ngebantu sih, maksudnya dengan adanya saya belajar teknik perkapalan ini, sebelum saya berangkat ISMA paling enggak saya udah punya basic buat berpikir lebih kritis, kurang lebih kayak gitu sih ya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih berarti mempersiapkannya ISMA juga cukup panjang kan ya bang. Nah sebelum abang masuk ISMA nih, benar masuk dan keterima sebagai teknik perkapalan, persiapan apa sih bang buat bisa masuk gitu? Kalau ISMA sendiri itu yang saya siapin itu pastinya, jadi persyaratannya ada banyak buat kalian yang pengen masuk ISMA. Mungkin kapanpun ini kalian nontonnya, kalian bisa langsung websitenya ISMA di isma.co.id atau anything else, saya agak lupa. Di sana persyaratannya yang pasti requirement-nya adalah kalian tuh mahasiswa aktif semester tahun pertama, tahun kedua, dan kalian juga harus punya English Proficiency Test, EPT, dan juga kalian harus tulis essay, Motlet, motivation letter, dan lain sebagainya. Cuman di lain itu nanti kalian juga bakal diinterview sama pihak ISMA-nya, sama LPDP-nya gitu. Sebelum kalian bakal diinterview sama host university-nya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Cuman maksudnya kan ini juga tahun pertama kali saya nyoba ISMA kemarin, dan alhamdulillah emang change-nya ada. Cuman maksudnya saya ngeliat teman-teman saya banyak yang ISMA tuh sampai coba 2-3 kali gitu. Jadi buat kalau saya punya pesan buat kalian, karena ISMA ini opportunity yang bagus banget, kalian nggak cuma bisa belajar study case, kalian nggak cuma bisa belajar pelajarannya apa, tapi kalian bisa belajar kultur, itu yang paling penting. Jadi bisa disiapin dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan semester sekian kalian belum dapet, kalian masih bisa coba lagi tahun depan, kurang lebih kayak gitu sih. Jadi masih punya banyak cadangan lah ya bang, betul, kalau bakal dia. betul. Nah bang, kalau misalkan tadi kan abang nih selama ISMA kan lebih fokus ke bisnis ya bang. Itu kira-kira buat konversiin lagi nih pas buat matkul itu ya agak susah gak tuh bang, atau gimana tuh bang? Sejujurnya memang agak susah, cuman saya mau bilang makasih banyak buat teknik perkapalan ini, UPN Veteran Jakarta yang udah bantu saya, Bu Wiwin, Pak Fajri, Pak Amir. Mungkin awal susah, cuman selama 1 semester itu saya terus-terusan keep in touch sama beliau-beliau ini, jadinya dimudahkan. Dan satu pesan sih ya, maksudnya saya nggak tahu sih, tapi kayaknya tuh memang saya tuh pertama kali di teknik perkapalan yang ikut ISMA gitu ya. Jadi semoga ini jadi opening lah, opening first of a lot of things. Jadi bakal banyak yang bakal datang, dan saya juga udah titip ke dosen-dosen teknik perkapalan,
supaya gampangin lah mahasiswanya supaya, karena banyak hal yang perlu diekspos di luar perkapalan gitu, kurang lebih kayak gitu sih. Oke. Betul. Oke, tadi kan abang udah sempat nyinggung ya soal banyak hal yang perlu diekspos selain teknik perkapalan. Nah, kalau kita lihat contoh di dunia nyata sendiri, terutama di Indonesia tuh kayak Pak Nadiem Makarim ya bang, dia kan seorang technopreneurship juga, mencari sebuah celah yang mana sebelumnya tuh ada kayak perihal transportasi umum. Iya, Nah itu kan betul. susah banget. Nah kalau abang, apa sih ide abang yang abang cetuskan di technopreneurship ini gitu? Oke, sebelumnya mungkin karir saya nih, mungkin awal mula technopreneur ini saya tekunin gitu ya, 2018, mungkin usia saya masih 16 tahun. 16 tahun, pertama kali saya bikin konveksi itu saya belum ada modal, saya belum ada apa, cuman maksudnya 1 tahun 2 tahun berkembang konveksinya, karena saya tahu konveksi ini bisnis konvensional banget, cuma bikin baju. Tapi gimana caranya kita bisa modified itu sampai termodernisasi lah ibaratnya. 3 tahun itu kita develop dan bisa akhirnya banyak yang kita ubah. Kayak misalkan dulu itu kalau konveksi kan identiknya kalian harus ke konveksinya, kalian harus lihat. Kita tuh kayaknya, karena saya biasa di BSD ya, di BSD. Jadi mungkin salah satu pencetus konveksi yang modern gitu. Maksudnya ada websitenya buat purchase, ada kalian buat customize baju kalian, customize sweater kalian, dan saya kayaknya kurang lebih salah satu yang pertama, saya nggak mau bilang yang pertama, salah satu yang pertama yang mulai bisnis konveksi satuan. Jadi dulu identiknya kalian bikin baju harus satu lusin. Saya mulai satu piece. Karena apa? Karena saya bisa ngelihat celahnya gitu di sana. Nah, cuman sekarang masuk kuliah ini, kebetulan keluarga saya emang ada yang bergerak di bidang perkapalan juga. Jadi saya udah terpapar gitu ya, udah terpapar sama kondisi perkapalan itu kayak gimana. Jadi saya ngelihat ada sebuah celah yang saya bisa manfaatin gitu. Jadi per tahun 2021 ini saya tuh bikin perusahaan legalitas itu bergerak di bidang, sebetulnya bukan hanya perkapalan, sebetulnya bergerak di bidang fiberglass. Kalau kalian tahu, fiberglass itu kan fiber reinforced plastics namanya. Jadi kapal-kapal dari fiberglass, dari composite gitu, dari resin, dari mat. Cuman nggak hanya berfokus ke sana, kita juga punya beberapa produk lain gitu, kayak tangki air, kayak ya anything else lah. Cuman balik lagi, karena sebetulnya bisnis ini ya barang yang dijual tuh sama, cuman cara kita ngejual tuh kayak gimana. Iya, benar. Dari yang bisnisnya konvensional kita ubah ke modern, karena kita tahu celahnya tuh apa. Celahnya tuh pelaku usaha industri tersebut tuh biasanya masih konvensional, masih old head gitu lah ya. Oh ya, tadi kan abang bilang ini bisnisnya bisa konvensional, dari konvensional ke modern. Berarti secara online atau bisa diakses 24 jam gitu bang lewat website atau gimana? Oh, kalau bisnis konveksi saya sih kurang lebih bisnis modelnya kayak gitu. Jadi kurang lebih semua usaha saya tuh bisnis modelnya kayak gitu. Kita nyediain yang namanya free consultation 24/7. Jadi kalian gimana aja tuh bakal ada yang respon. Karena apa? Karena kita udah nggak pakai front office-nya orang. Jadi kita udah pakai AI di sana. Dari jadi 2018 tuh bang? enggak, kalau pakai AI baru 2020. Nah, kayak gitu kenapa saya bisa terpapar? Ini balik lagi karena saya lumayan blessed juga bisa kuliah di UPN, karena ada lembaga pengembangan kewirausahaan mahasiswa namanya di Pondok Labu, LPPM. Di sana tuh kita bisa ngelihat mahasiswa UPN juga yang punya usaha-usaha yang keren-keren. Salah satunya teman saya ini kalau nggak salah teknik komputer, jadi dia itu punya bisnis AI. Jadi di sana saya kerja sama mereka untuk kita deal buat kita pakai AI produknya mereka buat ada di beberapa usaha kita, kurang lebih kayak gitu sih. Kerjasama gitu ya bang? Berarti dengan LPPM itu kan di mahasiswanya bang ya. Nah itu sengebantu itu berarti bang, mulai dari
kalau perihal dana tuh gimana Bang? Dibantu banget atau enggak? Oke, kalau LPPM sendiri itu sebenarnya LPPM itu hanya lembaga sebetulnya. Lembaga yang kayak jadi kalau 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 kalian tuh punya bisnis yang lagi ngerangkak banget, startup lah ya let's say. Kita tuh biasanya cari modal. Cari modal tuh banyak lah. Kalian bisa cari sponsor, bisa bisa cari investor. Cari investor tuh kalau di kita nyebutnya namanya capital funding. Kita nyari investor-investor yang pengen invest ke perusahaan kita. Nah, LPPM itu fungsinya adalah dia tuh ngasih tahu siapa aja sih yang lagi open funding ini. Jadi kita dibantu banget. Misalkan ada capital funding dari perusahaan besar mau nyari 4 company kecil misalkan kita dikasih tahu. Cuman setiap tahunnya LPPM itu kalau nggak salah nyediain fundingnya sendiri. Jadi buat usaha yang udah jalan itu kalau nggak salah 1 tahunnya dikasih 20 juta deh. Tapi kalian harus ada seleksinya. Ini perusahaannya bener nggak gitu. Dan LPPM emang salah satu yang membantu saya lah gitu sih. Oke. Selain LPPM ya, itu kalau menurut aku itu benar-benar ngebantu banget. Tapi background keluarga juga, maksudnya dukungan orang tua itu juga sangat penting gitu. Nah karena menurut abang, tadi kan abang udah sempat terpapar nih, kayak berarti ini secara nggak langsung tuh abang tuh nurture, berarti emang kepinginan sendiri ya. Nature ya. Oke, kalau misalkan mulai bisnis ini sebenarnya awalnya itu mungkin saya pengennya kerja sama orang ya, orang. Saya dulu ngebayanginnya mungkin nanti kalau udah kerja ya kerja pulang ke rumah gitu. Cuman saya ngelihat kayaknya banyak celahnya yang bisa saya coba gitu. Jadi balik lagi kayak misalkan, dan saya nyadar tuh saya tipikal orang yang kayaknya let's say saya kerja di satu tempat terus ada yang dictate saya dan saya rasa ini bisa lebih cepat gitu. Gitu. Jadi saya ngelihat itunya, dan kalau emang dibilang nature sih benar. Maksudnya memang dari background keluarga. Cuman namanya usaha kan pasti ada ups and down. Iya betul. Dan kita juga pernah ngerasain hitting rock bottom lah. Kita pernah ngerasain di atas, di tengah, idle di bawah gitu. Jadi bukan enaknya terus. Jadi ya mulainya sih lumayan berat. Cuman ya lanjutin terus aja kalau entrepreneur sih kayak gitu. Karena starting orang kan beda-beda ya Bang ya. Nolnya orang juga beda-beda. Betul. Oke, sebenarnya kalau menurut Happy nih, kayak technopreneurship tuh sebenarnya apa sih? Pasti menarik banget sih, apalagi di bidang pokoknya sekarang tuh nggak jauh-jauh ya di bidang yang namanya kayak tentang partnership kayak gini gitu kan. Tapi sebelum ini aku mau nanya Bang, pasti kan di luar sana teman-teman MGens atau yang lainnya banyak nih yang sebenarnya tuh suka atau tertarik di bidang partnership ini sendiri Bang. Cuman mereka mungkin masih ragu atau ada perasaan kayak takut buat mulai. Kira-kira dari Bang Hari sendiri ada nggak sih Bang kayak mungkin pengalaman yang menyenangkannya dan pengalaman sedihnya saat Bang Hari ini menjalankan technopreneurship ini sendiri Bang? Oke, mungkin kalau dari saya tuh saya pengen ngasih tahu kalau misalkan kalian belum nyoba ya kalian coba. Itu sebenarnya basic sih di luar market mungkin banyak orang yang ngomong kayak gitu. Cuman memang kalian harus coba dulu kenyataannya kayak gimana di bidang technopreneur gini ya. Cuman di teknik perkapalan nih, saya ngelihatnya with all due respect buat semuanya yang ada di teknik perkapalan. Cuman saya ngelihat kayaknya di teknik perkapalan ini masih agak rigid, masih agak kaku, masih agak stiff buat mahasiswanya. Jadi ngobrol juga beberapa kali. Memang mereka itu kepikirannya hanya belajar teknik perkapalan tok, lulus kerja udah gitu. Nggak ada yang salah karena orang kan beda-beda. Iya betul. Cuman kalau saya ngelihatnya lain ya, karena life before 20 itu kalian harusnya nyoba segala hal. Kalian nyoba segala hal, kalian belum coba apa, kalian coba dulu. Sehingga kalian nanti di umur nanti kalian udah lebih tua, lebih mature, kalian bisa ngindarin hal yang udah kalian coba dan gagal misalkan, atau kalian at least bisa improve gitu. Jadi pesan saya sih ya, coba dulu, dan kalau misalkan udah coba, gimana caranya harus stable dan jangan dikit-dikit nyerah, dikit-dikit ini gitu. Jadi
just keep going through gitu. Oke, siap. Itu sebenarnya masalah Gen Z banget sih, Bang. Iya, Dikit-dikit benar. nyerah, dikit-dikit ngeluh. Aduh. Sebenarnya kita harus nyoba terus lah ini ya. Iya, benar banget. Nyoba jangan nyoba. Terus selain ini tuh Abang pernah punya gak sih tokoh inspiratif gitu, Bang? Tokoh inspiratif ya. Tokoh inspiratif mungkin jadi kalau misalkan tokoh inspiratif sebenarnya saya nggak punya orang yang saya lihat banget ya, maksudnya the one that I'm looking up to, cuman memang saya idolize sama keluarga saya aja. Saya maksudnya saya selalu kagum sama nenek saya, almarhum nenek saya, terus saya juga selalu kagum sama ayah saya, dan juga maksudnya kalau di dunia technopreneur ini bukan orang yang saya lihat ya, cuman maksudnya saya jadiin patokan gitu. Jadi kalau kalian kalau saya sih senang nonton namanya TV show yang namanya tuh Shark Tank. Jadi banyak startup mereka pitching gitu ke investor, kalau kalian pernah lihat. Jadi kebanyakan saya nggak punya patokan satu orang, cuman di sana saya bisa ngelihat, oh kok dia bisa ngelihat celahnya, kok saya belum bisa lihat gitu. Iya, betul. Jadi ya gitu sih, kalau orang yang saya lihat sebenarnya keluarga saya kebanyakan. Oke, Bang. Emang apa tuh, support keluarga penting banget, Betul. pendidikan keluarga juga penting banget. Jadi buat yang di sana walaupun jangan patah semangat lah ya. Kita harus dari diri kita juga harus lebih mulai lagi untuk lebih ngejar lah apa impian kita. Nah, kalau ini kan kita udah ngobrol banyak hal nih, Heb. Iya, Nah, bener banget. Abang ada gak sih pesan dan untuk adik-adik yang misal yang Abang untuk maritim itu sendiri, Bang? Iya. Oke, mungkin untuk teknik perkapalan, untuk maritim, bukan buat adik-adik doang ya, maksudnya mungkin siapapun nanti yang nonton, audiens ini siapa aja. Kalau semoga ngobrol-ngobrol ini bisa bikin kalian terpapar wawasan, walaupun gak banyak mungkin. Cuman pesan saya mungkin kalau kalian tertarik nyoba di technopreneur, kalian coba. Saya nggak bisa ngomong banyak sih, cuman pesannya mungkin jangan takut belajar hal baru, jangan terlalu menutup diri, dan terus-terusan pengen belajar sih. Just stay involved dengan hal yang lagi berkembang gitu. Dan ini kan Gen Z banget nih kayaknya. Iya, benar. Sekarang kan Gen Z banget. Semua orang FOMO. Kalian FOMO ke hal yang menarik, jadi kalian harus FOMO ke hal yang dunia lagi evolve, kalian FOMO, itu kalian bagus gitu. Betul. Jadi saya rasa sih kalian harus FOMO dengan oh teman kalian ada yang ikut ISMA, oh teman kalian ada yang ikut LPDP, kalian harusnya FOMO, oh teman kalian ada yang technopreneur, kalian belajar. Mungkin pesan saya sih itu sih, bisa ngelihat dunia dari kacamata yang berbeda-beda gitu. Betul. Dan untuk hal yang positif juga lah ya, Bang. Betul pastinya. Jangan FOMO untuk hal-hal negatif ya. Oke, Bang. Oke. Mungkin tadi Gal udah tentang preneurship ya. Yeah. Mungkin kalau misalkan untuk ISMA sendiri, Bang, ada nggak nih yang mau disampaikan nih buat sobat MGens yang lagi nonton kita, Bang? Sobat MGens, apapun itu sebutannya. Saya rasa di luar teknik perkapalan UPN Veteran Jakarta juga siapapun yang nonton yang tertarik dengan program ISMA, kalian itu harus bisa coba, maksudnya opportunities lah, jadi orang tuh opportunities. Kita dikasih chance tuh banyak banget di dunia itu, di lingkungan sekitar kita tuh banyak banget, surrounding itu tuh banyak banget. Jadi kalau emang kalian pengen belajar hal yang banyak, kalian pengen belajar hal baru, belajar kultur yang baru, kalian harus melek banget. Dan ISMA ini salah satu batu loncatan yang bagus lah. Jadi kalau untuk MGens mungkin kalian bisa coba, atau at least cari info dulu di awal-awal gitu. Fear out missing kalau nggak ikut ISMA, kayak gitu. Oke, keren banget ya, Gal ya. Aduh, ini jadi pacuan buat kita semua ya, kayak kita punya ya di teknik perkapalan kita bisa lihat Bang Hari itu menjadi betul. biar aduh kita pengen ISMA nih gitu. Atau Semoga kita, mungkin semester depan bisa gue atau lu ya. atau yang lagi nonton semua nih yang mau ISMA boleh daftar nanti Iya, semester depan gitu. Oke,
Sebenarnya kita udah ngobrol banyak hal nih ya. Dan kita mau ngucapin terima kasih banyak banget Bang Hari udah bisa datang ke podcast kita. Terima kasih podcast juga. ketiga kita lah ya. Betul. Terima kasih juga. Semoga podcast ini terus berkembang Bang ya. Terima Terus kasih banyak. buat yang nonton nih, yang di rumah atau yang di mobil dimanapun kalian berada, pagi, siang, sore ataupun malam, jangan lupa subscribe dan follow lebih lanjut. Nah, Betul sebelum kita mengakhiri ini nih, ada nggak sih Bang closing statement satu aja? Closing statement. Iya. Closing statement dari saya sih kayaknya mungkin rangkuman yang tadi udah dibilang ya. Maksudnya terus-terusan coba keep involved dengan apa yang lagi evolve, dan saya punya satu quotes mungkin kayak Apa gitu. itu? Kayak keren banget ya. Bang. Mungkin good, better, best, never let it rest until you're good, be better, and you're better, be the best. Jadi jangan terlalu puas, terus-terusan evolve dan lain sebagainya. Dan thank you juga buat kalian berdua, M-Gens yang udah dengerin dan udah ngundang saya. It's such an honor. Thank you. Satu honor juga buat kita berdua. Bisa satu meja sama Bang Hari. Amin. Betul. Oke. Yuk. Oke, mungkin sekian dulu nih buat episode kali ini, tapi jangan lupa untuk saksiin terus di episode-episode selanjutnya karena bakal ada kisah-kisah inspiratif lainnya. Oke, Hegel? Oke, 1, 2, 3, bye M-Gens.